Balik lagi sama gua, masih ngomongin apa aja yang lagi rame di sosmed. Thank you yang udah subscribe, udah support channel gua. Buat yang baru join, tonton aja dulu. Siapa tahu kalian suka. Stay tune and welcome to my area. Kali ini gua mau update masalah ASN, ibu-ibu ASN kemarin. Kabarnya emang udah minta maaf sih. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KPD, Jadi Ahmad Lurah dan Bapak. Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Dewati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada Cuma di komentar masih aja rame ya. Ada yang bilang kok nggak dipecat. Terus yang rame tuh yang ini nih, hartanya tuh ada 8M. Ini dapat dari mana dia ya data ini? Netizen sih gercep loh, niat banget buat nyari-nyari begini, pikiran lagi. Gua nggak tahu nih beneran apa enggak ya data ini nih. Cuma kalau emang data bener susah buat dipercaya. Dari 2020 sampai 2021 naik ke 3M. 3M lu gila. Orang Covid banyak yang runtuh usahanya, dia malah subur. Ya mungkin dia usaha ya, dia punya usaha. Oh mungkin dia yang jual ini masker, sanitizer, ya kan? Yang jual masker kan waktu itu subur banget tuh. Kayak dia sekarang udah nggak ada update sih ini kasusnya si ibu, entah diperiksa atau enggak. Udah pasti hilang lah, berita-berita kayak gini udah pasti hilang, nggak mungkin ada lagi kabarnya. Next aja, gue pengen ke Makassar nih. Ini sebenarnya kasusnya udah 6 hari yang lalu. Ini tanggal berapa? Tanggal 21. Sebenarnya di video sebelumnya tuh kemarin udah gue mau bawain, cuma gue pikir udah selesai karena ada updatean terbaru. Dia bilang ya udah selesai lah, udah ketemu jalan keluarnya. Terus kemarin gue dapet updatean lagi. Ini gue ulang deh nih dari perkara pertamanya nih ya. Jadi ada satu rumah yang parkir mobilnya di jalanan. Bukan cuma parkir, bikin pagar dia, bikin garasi sendiri. Rame. Habis itu langsung di Paluranya langsung ngedatengin sama polisi sama TNI. Dia janji kalau itu pagar bakalan dibongkar. Dia bilang kalau ini udah 6 tahun saya buat, baru kali ini dia protes. Dia pikir nggak apa-apa, udah selesai dong perkara. Gue pikir emang udah selesai di situ. Kemarin updateannya, ini kebetulan yang punya Pak Haji nih, Pak Haji Agus namanya. Kemarin si Pak Haji Agus ini ngedatengin Pak Lurah, minta ganti rugi 22 juta buat pagar sama kanopi yang dia udah pernah bikin. Lu gue kenapa mintanya sama Pak Lurah, Pak Haji? Pak Haji kan waktu bikin emang ada Pak Lurah? Emang Pak Lurah yang nyuruh? Coba flashback, inget-inget waktu 6 tahun yang lalu. Waktu buat tuh ada siapa aja yang nyuruh? Pasti Pak Haji sendiri. Minta sama Pak Lurah, mana mintanya 22 juta lagi. Nominal yang 6 tahun lalu dia berharap digantiin semua. Begini kan rumah ada garasinya tuh.
Bobok Pak Haji, pobok. Itu bikin 22 juta bisa. Bobok aja ini ya nih jadiin garasi. 22 juta. Lagian aneh banget. Ini kalaupun dibongkar juga orang nggak bisa lewat ini mobil. Katakanlah rumah warga ada yang kebakaran. Nah, dipanggil tuh pemadam. Apa iya bisa lewat nih? Jalan segini. Dia nggak mikir ke situ, Pak Haji. Gimana? Lagian nggak menyelesaikan masalah juga kalau tuh mobil masih ngejogrok kayak baik di situ. Next, gue mau bahas konten kreator yang jual-jual kemiskinan. Lagi ngetren soalnya, jual kemiskinan tuh lagi ngetren. Jadi ada bapak-bapak, gue nggak tahu ini sistemnya tuh konten yang sosial eksperimen atau challenge atau emang mau bagi-bagi aja. Jadi bapak-bapak ditawarin kotak sama si kreator, tapi si bapaknya bilang cuma punya duit 20.000. Rp5 juta itu Pak. 5 juta dikasih 5 juta ya nggak ada masalahnya sih sebenarnya pas lagi nonton ini. Ya kayak video-video lain aja, melihat orang bagi-bagi duit. Sampai ketemu konten kreator yang lain, ketemu sama si bapak itu, ditanyalah sama si kreator, Katanya yang dikasih uang 5 juta, emang dikasih uang 5 juta Kin? Cuma 200, sisanya diambil lagi. Oh dia. jadi ternyata duitnya nggak dikasih semua, nggak dikasih 5 juta, cuma dikasih 200.000. Sebenarnya nggak cengli sih, dari 5 juta jadi 200.000. Kalau itu video viral, dia bisa dapat lebih dari 200.000. Nggak cengli lu bang, nggak 200.000 deh, 180. Ada 20.000 dari si bapak. Tahu dibalikin lagi apa enggak? Akhirnya si kreator yang bagi-bagi duit itu klarifikasi. Gue juga belum nonton sini klarifikasinya. Adalah mohon per salin, mungkin klarifikasinya sangat singkat lah. Mungkin Gue gak nyalain ini takut copyright. Maksudnya apa sih? saya Sebentar. satu lagi adalah mohon Grafik sangat singkat. Mungkin orang itu yang tidak tahu dan tidak pernah menghargai konten orang. Kenapa analoginya Mbak jualan barang? Emang Mbaknya jualan barang ini? Jadi semuanya nggak dikasihin yang sesuai video itu enggak? Itu siapa ya guys, konten kreator kok yang tega banget seperti itu ya? Peri kemanusiaannya di mana ya? Kok sekeji itu dengan kakek-kakek untuk mengikuti sebuah konten challenge dari sebuah kreator kotak makan. Buat uang 5 jutanya diberikan hanya, dan ternyata uang 5 juta. Kok dibilangnya gimana ini orang yang tidak pernah menghargai konten orang? Mbak jualan barang, bukan begitu caur. Konteksnya lu ngebohongin penonton lu kalau lu nggak ngasih 5 juta itu. Ya gua nggak tahu di belakangnya lu udah ngomong sama kakek-kakek itu dibaginya berapa, 5 juta atau 200. Cuma yang kita tahu, yang kita nonton itu lu ngasih 5 juta.
berarti lu ngebohongin penonton. Kenapa klarifikasinya malah nyalain orang? Aneh banget nih orang nih lah. Kalau konten-konten bagi-bagi duit gini semuanya macam kayak gini ya jadi susah percaya. Mau percaya sama siapa kita? Jadi emosi. Gak ada kelanjutannya lagi nih. Gue gak tahu nama akunnya juga siapa itu. Begitu ya lah. Keluarin unek-unek lu di komentar. Mention juga kalau ada video-video yang menarik buat gue bahas. Mention di X, DM gue di Instagram. Like kalau lu suka, dislike lu kalau lu nggak suka nggak apa-apa. Subscribe, nyalain loncengnya. Kita ketemu di video lain kalau lagi ada yang viral. See you.